tentang. Nah, ini adalah versi yang terakhir yang baru saya update. Baik teman-teman, kita akan memulai menggunakan Wondershare Filmora 12. Saya sudah membukanya di sini. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini dia jendela awalnya dari Filmora. Nah, saya sudah menggunakan versi 12. Nah, ini adalah tampilannya. Yang pertama di jendela awal. Jadi kita menentukan dulu layar yang bagaimana yang kita perlukan. Jadi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan yang Nvidia Quad Screen ini. Kemudian saya pilih dia New Project. Nah, ini adalah tampilan dari Wondershare Filmora yang terbaru. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada file help-nya itu ya di sini. Nah, ini adalah versi yang terakhir yang baru saya update. Jadi ini baru saya install sehingga masih banyak fitur-fitur yang belum tampil. Di sini ada menu file untuk memulai project dan sebagainya. Kemudian di sini ada edit, tools, view, help dan lain sebagainya yang juga bisa kita gunakan dari seperti misalnya media penyimpanan. Ini media di mana kita mengambil medianya. Jadi seperti ini misalnya, ini saya ambil ini video yang sudah saya siapkan yang nanti akan saya buat sebagai contoh. Di sini ada stok media ya, ini ada footage yang sudah disediakan seperti misalnya dari web Pexels, GIF dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada audionya juga sudah agak berubah tampilannya seperti ini misalnya. Dan ini masih belum saya download sebenarnya seperti ini. Kemudian di sini ada title. Nah, ini title yang sudah disediakan oleh aplikasi. Jadi yang sudah di download itu yang seperti ini, yang direkomendasikan seperti ini, yang titlenya ya, seperti ini sudah disediakan oleh Filmora. Kemudian di sini ada transition juga sudah berubah jenis-jenis yang ada di sini seperti misalnya yang sudah di download itu yang seperti ini misalnya. Jadi banyak jenis transisi yang sudah disediakan di sini, tinggal kita memilihnya yang mana. Tapi belum seluruhnya saya download teman-teman, karena ini baru tadi saya install. Kemudian di sini ada efeknya juga banyak perubahan yang disediakan oleh aplikasi Filmora. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini ada fitur-fitur baru seperti misalnya yang ini adalah tampilan dari layarnya yang defaultnya. Kemudian ini yang bentuk organize seperti ini. Kemudian yang ini ada jenis timeline seperti ini. Jadi tinggal bagaimana kenyamanan kita menggunakannya. Saya gunakan yang default aja ya. Ya, kalau mau menggunakan yang klasik juga seperti ini misalnya. Nah, yang seperti ini. Jadi kita gunakan yang defaultnya aja. Nah, kemudian di sini ada banyak beberapa perubahan-perubahan yang nanti akan kita pelajari. Tapi saya akan menggunakan langsung ke prakteknya. Di sini ada video yang sudah saya siapkan ketika ini dia di sini ditawarkan kepada kita ya, apakah yang 25 rate atau yang 59 kita pakai yang ini
ya. Nah, ini adalah video yang sudah saya siapkan, yang sengaja disiapkan untuk contoh dari bagaimana mengerjakan video editingnya itu di Filmora 12. Baik, di sini saya potong. Okay. Ketika kita menggunakan ini split, ya teman-teman. Nah, di sini saya split, kemudian ini saya geser karena nanti di sini akan saya buat intro dari video yang saya edit. Nah, di sini saya sudah menyediakan intro dari channel saya letakkan di sini. Kemudian di sini kita buat seperti ini. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan, kita mulai dari transisi, ya, dari transisi. Oke, dari transisi ini seperti ini, misalnya. Atau kita cari yang lain. Yang ini misalnya, ini saya letakkan di sini. Kemudian yang ini saya buat di sini. Di posisinya, coba kita perhatikan. TikTok. Oke, seperti itu. Di sini ada banyak jenis-jenis transisi yang bisa kita pilih sebenarnya. Seperti ini, yang favorit yang sudah di download di sini sudah banyak yang saya download tadi sebelumnya. Ini. Ini juga bisa kita ganti, kalau mau ganti tinggal meletakkan aja di sini. Oke, seperti ini. Maka transisi yang kita gunakan itu bisa seperti ini dia. TikTok. Oke. Selain menggunakan transisi, kita juga perlu menggunakan judul. Nah, saya belum membuat judulnya. Di sini ada title. Oke. Jadi title itu judul yang nanti akan kita customize. Bentar, saya cari dulu yang sesuai dengan judulnya. Oke, mungkin ini saya akan menggunakan yang ini. Nah, di sini saya letakkan di sini. Oke. Nah, di sini saya klik seperti ini. Nah, di sini ada bacaan sinematiknya itu seperti ini. Nah, di sini judul yang paling atas itu saya buat misalnya tadi sudah saya sediakan. Oke, seperti ini. Oke, nah ini kan terlalu panjang, jadi kita akan pisah-pisah. Oke, kemudian yang di title-nya ini saya buat seperti ini. Oke, tentang platform media sosial. Yang paling kecilnya ini saya buat seperti ini, tetapi ini akan saya buat lebih besar. Bagaimana kalau 50? Saya buat dia yang kita sesuaikan seperti ini. Nah, di sini ukurannya mungkin lebih besar seperti ini. Wah, warnanya jika kita ingin mengubahnya tinggal memilih warna di sini. Seperti ini, tinggal memilih warna yang kita inginkan. Seperti ini. Kemudian di sini ada
advance-nya sebenarnya. Di sini ada advance. Nah, di sini bisa kita customize, misalnya TikToknya ini seperti ini. Nah, color fill-nya itu bisa kita ganti jadi gradient seperti ini misalnya. Kemudian efeknya seperti ini. Berikut adalah 10 fakta menarik tentang platform media sosial. Sepertinya masih kurang pas TikToknya ini tadi. Ini kita buat color fill aja, kemudian kita pilih yang ini, kemudian outline-nya tidak usah kita buat. Oke, nah jadi seperti itu aja dia. Ini saya kira cukup. Nah, jadi kita buat dia seperti itu, seperti ini dia. Berikut adalah 10 fakta menarik tentang platform media sosial TikTok. Oke. Selanjutnya setelah masuk ke intro, nah di sini ada keterangan sebenarnya yang harus kita buat. Pada awalnya, TikTok diluncurkan di Tiongkok dengan nama Douyin sebelum kemudian diluncurkan secara global dengan nama TikTok. Oke, nah di sini kita akan membuat teks. Ini kita akan membuat teksnya. Nah ini saya akan menggunakan yang ini. Pada awalnya, TikTok diluncurkan di Tiongkok dengan nama Douyin sebelum buat di sini, kemudian nah di sini dia berbentuk paragraf, jadi lebih mudah mengkopinya. Nah di sini saya copy, kemudian di sini saya buat seperti ini. Oke. Nah di sini kita sesuaikan, kita buat seperti ini, kemudian besar hurufnya itu bisa kita atur. Bisa di sini aja dia. Nah kemudian di sini ada scale-nya. Nah, scale-nya itu seperti ini. Oke, nah ini bisa kita buat posisinya, kita tarik seperti ini, kemudian supaya lebih kelihatan hurufnya kita ganti jadi 32 misalnya. Scale-nya itu tadi. Kemudian di sini ada advance. Oke. Nah di sini sama seperti tadi bisa kita atur. Nah di sini warna yang didapatkan itu adalah warna hitam, kemudian opacity-nya seperti ini. Nah jadi kita kasih warna hitam, kemudian kita buat opposite tingkat keburamannya seperti itu dia. Nah, kemudian kita apply, kita coba. Pada awalnya, TikTok diluncurkan di Tiongkok dengan nama Douyin sebelum kemudian diluncurkan secara global dengan nama TikTok. Oke, nah di sini kita sesuaikan durasinya dengan teksnya, nanti begitu pelan. Tetapi di sini juga ada animations. Nah, jadi kita tinggal membuat yang mana yang oke, seperti itu misalnya, atau seperti ini, atau seperti ini. Oke. Nah jadi animasi dari teksnya itu akan seperti itu dia. Pada awalnya, TikTok diluncurkan di Tiongkok dengan nama Douyin sebelum kemudian diluncurkan secara global dengan nama TikTok. Oke, berikutnya ini juga bisa kita copy seperti ini. Nah di sini kita letakkan, kemudian kita paste di sini. Nah di sini kita tinggal mengganti isi teksnya itu. Kita sesuaikan yang kedua. Jadi bagian basicnya. Nah di sini kita copy seperti ini, kemudian kita sesuaikan seperti ini. Saya pisah.
Jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi ketika ditampilkan akan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa TikTok didesain sebagai aplikasi media sosial global yang dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Ya. Nah, di sini kita bisa menggesernya seperti ini. Kita sesuaikan isi teks dengan narasi yang diberikan. Kita coba. TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan durasi 15 hingga 60 detik yang dapat diisi dengan berbagai jenis konten, mulai dari tarian. Nah, di sini kita juga bisa membuat tampilan dari timeline kita seberapa besar yang kita inginkan supaya lebih jelas. Kemudian peralatannya itu masih seperti biasa walaupun ada yang bertambah dan berkurang, tetapi pada intinya ada banyak penambahan yang tadi saya jelaskan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini tadi kita pastikan lagi seperti ini. Nah, di sini adalah teks yang berikutnya. Nah, di sini saya pilih seperti ini. Oke. Kemudian nanti akan kita sesuaikan dengan di sini. Nah, seperti ini. Video-video tersebut dapat dipublikasikan dan dilihat oleh jutaan orang di seluruh dunia. Teksnya sepertinya di sini. Dalam waktu singkat, TikTok telah berhasil memperoleh lebih dari 800 juta pengguna aktif setiap bulannya. Oke, nah di sini kita atur biar lebih pas teksnya itu dengan yang dinarasikan. Dalam waktu singkat, TikTok telah berhasil memperoleh lebih dari 800 juta pengguna aktif setiap bulannya, menjadikannya salah satu aplikasi media sosial terpopuler. Ya, ini saya lanjutkan lagi memberikan teks ke berikutnya. Oke, di sini kita pastikan yang tadi kita sudah copy sebelumnya, lalu teksnya tinggal kita ganti seperti ini. Oh, sorry. Copy. Nah, di sini kita pastikan, kemudian kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Ini menunjukkan bahwa TikTok adalah platform media sosial yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Ini sepertinya bisa ini posisinya. Pada tahun 2018, Ya, pas. Setelah seperti itu, kita anggap ini sudah selesai. Maka selanjutnya kita akan mengekspornya menjadi sebuah video seperti ini. Nah, di sini kita buat judulnya misalnya seperti ini, settingnya default aja, recommended dan seterusnya, lalu akan kita ekspor seperti ini. Nah, kita tunggu sampai selesai di ekspor menjadi sebuah video yang jadi. Demikian akan kita lanjutkan pada tutorial berikutnya tentang Wondershare Filmora. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.